Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mengubah hidupku. Mari dengan segenap hati katakan
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidup bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu bersekutu dengan bahwa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, mari kita naikkan sembah kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu tercurah atas kami Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami sembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu datang Tuhan atas kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah kami Tuhan satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau telah curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami. Kau naik ke surga Tuhan, tapi Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau berikan Roh Kudus-Mu untuk kami Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan kebaktian pada malam hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau bekerja Tuhan, kiranya Engkau yang beracara Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu datang Tuhan atas kami Tuhan, tidak ada yang terluput, kami semua dapat Tuhan jamahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Mari kita mau puji dan sembah Dia. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi dengan iman katakan, nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap untuk menerima firman Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. ya Tuhan, Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba mengikut Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kami Bapa, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu saja. karena Roh-Mu. Kau bawa hati kami Tuhan, Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, ini penyembahan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Sungguh kami sangat bersuka cita, karena Engkau Tuhan yang telah menebus hidup kami. Engkau yang memilih kami dari sekian banyak orang untuk mengenal kasih-Mu. Dan inilah janji kami ya Tuhan, supaya kami akan mengikut Engkau di sepanjang hidup kami. Karena sedemikian teramat besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk saat-saat indah di mana kami boleh duduk diam merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk saudaraku sekalian, puji nama Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam rally doa yang kesekian kali. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada tema yaitu roh yang melayani Tuhan. Sebagai pengantar untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan roh yang mengalami Tuhan, tentunya adalah yang dimaksud siapakah pribadi itu, yaitu tentu saja Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh yang tidak terpisah dari Tuhan. Roh Kudus adalah bagian yang melekat erat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus itulah yang melayani Tuhan. Sebab Roh Kudus hanya memikirkan kehendak-kehendak Tuhan. Lalu bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidup kita? Di dalam bagaimana dia caranya untuk mendorong kita melayani Dia? Dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana kegerakan-kegerakan roh itu dapat menggerakkan kehidupan kita untuk melayani Dia. Kita akan baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat 11 sampai dengan 13. Kita akan membaca dari Alkitab versi TB2. Jadi kalau yang ada di Alkitab saudara berbeda, ini yang ditampilkan adalah yang TB2. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11 sampai dengan 13 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saudara-saudara, saya akan sedikit membawa dan memberikan pemahaman tentang latar belakang surat Roma ini. Surat Roma yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu sekitar tahun 57 atau 58 Masehi. Dari semua surat-surat yang ditulis oleh Paulus, surat Roma ini adalah surat yang paling panjang. Makanya kemudian urutannya ditempatkan di depan setelah Kisah Para Rasul. Jauh sebelum surat ini ditulis, yaitu di masa pemerintahan Kaisar Claudius, jemaat di Roma ini sebetulnya sudah mulai bertumbuh. Tetapi karena perintah Kaisar Claudius, dikeluarkan sebuah dekrit atau peraturan bahwa orang-orang Yahudi harus meninggalkan kota Roma. Dan itu tentu saja berimbas kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus Kristus.
Tetapi ketika Claudius mati di tahun 54, rupanya orang-orang Yahudi itu datang lagi ke kota Roma. Termasuk orang-orang Kristen yang tadinya ikut terusir, mereka datang kembali. Dan yang luar biasa, ketika jemaat-jemaat itu datang kembali ke kota Roma, kekristenan berkembang luar biasa. Banyak tumbuh gereja di kota Roma. Di satu sisi, Rasul Paulus sangat bersukacita mendengar kabar perkembangan jemaat Tuhan di kota Roma yang luar biasa ini. Tetapi di sisi lain, Rasul Paulus merasa gundah, merasa cemas. Karena apa? Karena ternyata kota Roma yang sedang bertumbuh menjadi sebuah kota metropolitan itu menghadirkan tekanan-tekanan yang luar biasa kepada jemaat Tuhan. Tekanan yang pertama datang dari kehidupan orang-orang Roma yang sangat brengsek. Segala kesukaan-kesukaan kedagingan, perjinahan-perjinahan dipertontonkan. Bahkan LGBT pun dipertunjukkan secara vulgar di tengah-tengah masyarakat. Kalau saudara nanti baca di dalam Roma pasal 1 ayat 23 sampai dengan 32. Saudara akan lihat bagaimana bobroknya kota Roma. Selain daripada kehidupan kota Roma yang sedemikian bobrok, ada juga tekanan-tekanan lain dari orang-orang Yahudi yang belum mengenal Kristus. Karena orang-orang Yahudi ini kemudian mendatangi orang-orang Yahudi yang sudah kenal Kristus dan memberikan tuduhan-tuduhan. Tuduhan kesesatan, tuduhan-tuduhan yang lain. Dan orang-orang Yahudi ini berusaha mengajak jemaat-jemaat Kristus untuk kembali kepada Yudaisme. Oleh karena kondisi itu, Rasul Paulus sangat ingin untuk mendatangi kembali jemaat Roma, untuk mengunjungi mereka, untuk menghibur kembali, mengajar kembali, menguatkan iman mereka kembali. Tetapi belum sempat, karena apa? Pada saat surat ini ditulis, Rasul Paulus itu sedang berada di Korintus. Dan dia sedang persiapan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Seperti kita saat malam hari ini. Dan di dalam, kalau kita cermati, di dalam Roma 12 ayat 11 sampai dengan 13 ini, Paulus memberikan 3 kelompok perintah kepada jemaat-jemaat di Roma. Nah, kita akan mencoba menelaah, mempelajari apa makna dari 3 perintah yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Yang pertama, perintah yang pertama, Rasul Paulus memberikan sebuah semangat untuk menyalakan Roh Kudus di dalam diri kita. Di ayat 11 dituliskan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kalimat ini dan kita buat dengan versi negatif, maka kira-kira perkataannya menjadi seperti ini. Jika kerajinanmu kendor, maka rohmu akan padam. Ya. Jika kerajinanmu kendor, maka rohmu akan padam. Tentunya kita ingin tahu apa hubungannya kerajinan kendor dengan roh yang padam. Apakah kalau kerajinan kendor itu roh kita hilang, kita mati begitu? Nah, untuk memahami ini, saya mau ajak saudara-saudara untuk sedikit mengenal dunia industri atau dunia pabrik. Di dalam dunia industri atau pabrik ada sebuah kekuatan yang harus
diwaspadai. Yaitu apa? Api. Ya. Ada kekuatan yang harus diwaspadai dan harus dikendalikan, yaitu api. Di dalam dunia industri dikenal yang namanya segitiga api ini. Segitiga api ini maksudnya adalah bahan-bahan yang dapat memunculkan api, yaitu bahan bakar, panas, dan oksigen. Ini harus dikendalikan. Karena kalau di dalam dunia industri, kalau sampai api ini kemudian membesar, tidak terkendali, maka bukan membuat produksi berhasil, tetapi juga malah membuat pabrik itu habis. Maka untuk mengendalikannya bagaimana? Kita harus tahu cara mematikan api itu ketika sudah tidak terkendali. Yaitu apa? Kalau tidak dengan oksigennya yang kita tutup atau panasnya yang kita hilangkan. Maka kalau di pabrik kita ada yang namanya tim K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Itu harus selalu waspada. Tempat-tempat di mana yang tidak boleh muncul api itu, jangan sampai ketiga unsur ini jadi satu. Ya. Jadi kalau di suatu tempat ada tumpukan material produksi, entah itu kertas, tembakau, kayu, itu kan mudah terbakar. Jangan disatukan dengan bahan bakar. Kalau dipisahkan oksigennya nanti orangnya kan nggak bisa bernafas. Ya, oksigen itu pasti ada. Maka yang harus dihilangkan adalah bahan bakarnya. Atau kalaupun di situ terpaksa harus ada bahan yang mudah terbakar, harus dilindungi supaya tidak ada panas yang masuk dan mempengaruhi bahan-bahan itu. Nah, saudara-saudara, ketahuilah bahwa ketika kita dipanggil di dalam Yesus Kristus, percaya di dalam Yesus Kristus, sebetulnya di dalam hidup kita ada segitiga api ini. Apa itu segitiga api yang ada di dalam kita? Yaitu api yang dari Tuhan, api Roh Kudus. Setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus sudah menerima api Roh Kudus itu. Kalau tidak menerima, bagaimana bisa berdiri di depan ini mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamatku. Tidak ada orang yang datang ke gereja kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima keselamatan di dalam Kristus, Roh Kudus itu ada. Nah, yang menjadi perhatian bagi kita adalah Roh Kudus itu bisa padam kalau unsur tubuh kita ini kita matikan. Bagaimana kita bisa mematikan tubuh kita ini? Yaitu ketika tubuh kita ini kita pergunakan untuk hal-hal kejahatan, untuk hal-hal yang merusak tubuh kita. Tubuh hanya untuk kenikmatan duniawi. Tubuh dipengaruhi oleh obat-obatan. Tubuh dibawa kepada kegiatan-kegiatan yang membahayakan, yang memacu adrenalin. Sekarang ini kan orang berlomba-lomba bisa memuaskan adrenalinnya. Jalan-jalan di gedung yang tinggi tanpa pengaman, bikin video. Sudah berapa yang jatuh? Ya kan? Hanya untuk memuaskan adrenalinnya. Dan unsur yang disinggung di dalam Roma pasal 12 ayat 11 ini adalah hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang tawar, hati yang lemah, hati yang takut. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, jangan kendorkan semangatmu, bersemangatlah,
Bawa hatimu untuk bersemangat. Karena ketika tubuh kita tetap utuh dan hati kita bersemangat, maka otomatis Roh Kudus itu akan berkobar. Dan ketika Roh Kudus itu berkobar, maka Dia akan membawa kita di dalam pelayanan-pelayanan sesuai dengan porsi yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang hadir di tempat ini, saya yakin ketika kita hadir di dalam kebaktian-kebaktian, menerima pesan-pesan firman Tuhan, di dalam hati kita sebetulnya muncul niatan, semangat untuk melayani. Jangan dipendam, ya, jangan dipendam. Libatkanlah diri saudara di dalam pelayanan. Pelayanan apapun yang ada dan sudah disediakan di tempat ini. Jangan apatis. Kebanyakan jemaat Tuhan itu merasa kalau sudah datang ke gereja setiap minggu tidak absen, taat persepuluhan setiap bulan, cukup. Ya. Bagi saudara-saudara yang memiliki anggapan seperti itu, mulai sekarang bertobatlah. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita semua ikut di dalam pelayanan. Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ajakan untuk melayani ini bukan hanya untuk supaya gereja kita rame, enggak ya. Karena hamba-hamba Tuhan di tempat ini tahu bagaimana harus mendidik jemaat, harus dilibatkan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Bapa sendiri menghormati orang-orang yang ikut di dalam pelayanan. Jangan minder. Mungkin saudara berpikir, aku enggak bisa berkata-kata, aku enggak bisa nyanyi. Penampilanku jelek, tidak seganteng AI tadi ya. Halaman pertama tadi foto saya dipampang terlalu ganteng sepertinya. Tidak usah minder, karena Tuhan punya kesempatan buat kita semua. Tuhan sudah memberikan talenta masing-masing kepada kita untuk kita bisa terlibat di dalam pelayanan. Oleh karena itu, jagalah api yang sudah Tuhan berikan itu. Terus kobarkan, pelihara tubuh, dan bawalah semangat di dalam hati kita. Maka Roh Kudus akan memimpin kita di dalam pelayanan-pelayanan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita masing-masing. Perintah yang kedua, yaitu mempertahankan nyala api Roh Kudus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri ketika mengutus murid-muridnya untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Di dalam Matius 10 ayat 16 sudah diperingatkan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam dunia pelayanan di bumi ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan, masalah, tekanan, kebencian dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita enggak akan bisa terlepas dari itu semua. Tetapi supaya kita dapat bertahan menghadapi itu semua, maka pesan yang harus diingat adalah tekunlah di dalam doa. Mengapa kita harus tekun di dalam doa? Karena doa adalah sarana untuk kita bisa terhubung
dengan Sang Pemilik Roh Kudus itu. Doa ibaratkan sebuah mobil yang berhenti di SPBU, kemudian diisi lagi dengan bahan bakar. Sehingga apa? Sehingga kendaraan itu bisa berjalan lagi untuk melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke tujuan. Maka saudara-saudara, siapapun saudara yang sudah terlibat pelayanan maupun yang sudah ingin terlibat di dalam pelayanan, tekunlah berdoa. Karena dengan berdoa kita boleh menerima aliran-aliran bahan bakar, aliran-aliran Roh Kudus yang semakin membara di dalam kehidupan kita. Sekalipun kadang ketika kita menghadapi tantangan dan masalah yang besar, itu kalau berdoa tidak mampu mengatakan apa yang harus dikatakan. Tetaplah berdoa. Tetaplah memiliki waktu-waktu doa. Sekalipun saat itu saudara mengalami tekanan yang teramat berat. Minggu kemarin, tim KP mengunjungi TPI kita di Rahtau. Dalam rangka membina, memberikan semangat yang baru. Dan ternyata di dalam pertemuan itu ada seorang gadis kecil, kelas 3 SD. Anaknya Pak Gunomo. Saya lupa tanya namanya, tapi biarlah kita sebut dia sebagai Mawar gitu ya. Ya, Ana. Dia masih kelas 3 SD. Dia bersekolah di Rahtau, di SD negeri. Dan ketika di dalam perbincangan dengan orang tuanya, kami menanyakan ada apa masalah yang dihadapi di TPI Rahtau. Dan diceritakan dan diungkapkan bahwa si anak ini, si Mawar ini, rupanya mengalami persekusi di sekolahnya. Karena apa? Dia sendirian yang Kristen. Oleh teman-temannya dibully. Buliannya hampir sama dengan waktu saya SD dulu. Kamu percaya sama manusia. Kamu nanti kalau mati disalib. Sama. Jadi ucapan ini dari saya waktu masih kecil, masih SD, ternyata ucapannya masih sama. Dan yang namanya anak kecil kalau dibully ya pasti sedih, mungkin nangis, melapor kepada ibunya. Secara wajar apa reaksinya kalau anak kita dibully? Pindah sekolah, kan gitu. Paling gampang kan pindah sekolah. Tetapi rupanya si ibu ini sudah membara kekuatan Roh Kudusnya di dalam hidupnya. Maka dia ajarkan kepada si Mawar, anakku, doakan. Doakan saja. Dan waktu berjalan, ternyata Tuhan izinkan anak yang membuli itu sakit. Dan ketika ibunya mendengar bahwa anak yang sering membuli itu sakit, dia justru menyuruh si Mawar ini untuk menjenguk. Menjenguk, mendoakan. Dan akhirnya apa? Mereka menjadi baik. Orang-orang, teman-teman yang suka membuli itu menjadi baik kepada si Mawar ini. Nah saudara, di dalam pelayanan kita pasti ketemu dengan orang-orang yang mungkin sangat bisa dibilang toksik atau mungkin ada pergesekan yang membuat pelayanan ini terasa berat. Doakan. Maksud saya bukan didoakan untuk sakit, bukan. Tapi doakan supaya kita bisa berdamai dengan mereka.
kita bisa tetap melayani dengan mereka. Karena bagaimanapun kita ada di tengah-tengah dunia yang belum sempurna. Dunia pelayanan kita memang penuh tantangan. Dimanapun pelayanan dilakukan, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan. Dan biarlah kita tekun di dalam doa, kita mendapatkan kekuatan yang baru, aliran Roh Kudus yang baru, sehingga kita tetap dapat melayani Tuhan. Perintah yang ketiga, yaitu memperbesar nilai pelayanan. Dituliskan di dalam Roma 12 ayat 13, yaitu turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kenapa kok bisa dikatakan ini sebagai perintah untuk memperbesar nilai pelayanan? Saudara-saudara, dimanapun kita berada, di kota manapun, kita pasti tidak akan pernah luput melihat orang-orang miskinnya. Orang-orang miskin secara ekonomi sangat kekurangan, mereka hidup seadanya. Ada yang dimakan, ya dimakan. Enggak ada yang dimakan, ya mereka berjuang untuk menahan rasa lapar itu. Malam hari mereka berusaha untuk tidur, supaya apa? Supaya mereka lupa terhadap kelaparan mereka. Dan itu bisa dialami oleh siapa saja, baik orang-orang di luar kekristenan, apalagi jemaat-jemaat Kristus, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Kalau kita melihat dan bertemu dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, pertanyaannya adalah, apa respon kita? Respon kita apa? Jawaban yang paling sering kan gini, saya akan mendoakan mereka. Atau kalau itu anggota jemaat kita tahu dalam kondisi miskin, oh saya tak lapor sama seksi diakonia. Itu jawaban yang paling umum. Tetapi saudara, kalau kita memahami perintah Rasul Paulus di ayat yang ke-13 ini adalah suatu perintah supaya kita dapat memperbesar nilai pelayanan kita. Apabila Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, pasti rasa kasihan itu tidak hanya muncul dari hati kita, tetapi juga muncul dari dompet kita. Di dalam Matius 19 ayat 21, ketika ada percakapan antara orang muda yang kaya dengan Yesus Kristus, maka Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, sempurna apa? Sempurna di dalam ibadah dan pelayananmu, pergilah. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Inilah yang saya sebut sebagai meningkatkan nilai pelayanan kita. Bukan hanya pelayanan untuk di bumi ini, tetapi juga pelayanan yang akan kita miliki terus sampai dengan kekekalan. Karena ketika kita mempedulikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin dengan harta kita, maka kita akan memiliki harta yang di surga. Saudara jangan salah sangka ya, kalau ayat ini mengatakan atau memerintahkan kita untuk miskin. Tidak. Ini justru sebuah ayat
yang membuka kesempatan bagi Tuhan bekerja lagi, menambahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga pelayanan kita tidak sia-sia. Pelayanan kita tidak hanya berdampak di bumi ini, tetapi pelayanan kita juga berdampak hingga kekekalan. Maka perintah ini juga datang bagi kita semua. Siapapun saudara yang saat ini terlibat di dalam pelayanan, terutama saudara-saudara yang secara ekonomi mapan, saudara-saudaraku kaum muda, para profesional, saudara pasti sudah memiliki penghasilan yang cukup teratur, maka perhatikan perintah Tuhan ini. Siapkanlah hatimu untuk menerima tugas dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memperhatikan orang-orang miskin, baik itu jemaat Tuhan maupun juga hamba-hamba Tuhan. Dengan doa kita, juga dengan dukungan keuangan kita. Siapkan hati, siapkan dompet untuk terlibat secara total di dalam pelayanan kita. Sedikit kesaksian. 2 tahun yang lalu, saya mengikuti yang namanya seminar Asia Evangelism, yaitu penginjilan di Asia. Dan yang menyampaikan seminar waktu itu namanya Pastor Ram Nuam Thang. Dia seorang dosen di sebuah sekolah Alkitab di Myanmar. Myanmar itu dulu namanya Burma. Ya. Burma itu dulu negara yang sangat makmur, karena dulu kita pernah impor beras dari Burma. Dan Pastor Nuam Tiang ini kemudian menceritakan perjalanan pelayanannya. Selain sebagai dosen, dia juga memimpin sebuah jemaat yang anggotanya kira-kira 100-an orang gitu. Tetapi saudara tahu Myanmar saat ini sudah puluhan tahun sampai dengan saat ini sedang ada perang saudara. Yaitu antara junta militer atau penguasa militer dengan kaum fundamentalis Buddha. Mereka saling berperang. Lalu orang-orang yang tidak memihak kanan atau kiri ini kemudian tidak tahu apa-apa, mereka menjadi korban. Tidak jarang rumah mereka, harta mereka dirampas. Bahkan ada juga yang kemudian dibunuh karena tidak mau memihak kanan atau kiri. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pada ngungsi di hutan. Mereka tinggal di hutan. Dan rupanya Pastor Nuam Tiang ini kemudian terbeban untuk membina para pengungsi-pengungsi tersebut. Sehingga apa? Dia relakan berkat kasih dari gereja itu untuk membiayai kehidupan para pengungsi itu. Dan dia hanya mencukupkan diri dari gaji sebagai dosen yang kira-kira cuma $100 itu. Silakan dihitung $100 itu seberapa. Dan ketika saya mendengar pemaparan pelayanan Pastor Nuam Thang, Roh Kudus berkata, kamu harus mendukung dia. Saya tidak perlu doa puasa, saya tidak perlu doa semalam suntuk, saya mendengar perintah Roh Kudus dan saya laksanakan. Dengan apa? Ya dengan apa adanya. Saya tidak bisa ngirim tiap bulan, tetapi ketika ada penghasilan-penghasilan istimewa, penghasilan-penghasilan yang di luar gaji tiap bulan itu, sebagian saya kirimkan kepada Pastor Nuam Thang ini. Di pengiriman pertama,
itu ternyata kemudian digunakan untuk membangun gereja. Jadi yang sebelah kiri dari atas itu gereja. Kemudian saudara kalau lihat ada atap biru itu Pastor Nuam Tang sedang berkata, uangmu tak belikan seng itu. Karena untuk atap tidak bisa pakai seng bekas. Seng bekas hanya untuk dinding-dinding gereja, yang atap itu harus baru. Dan kiriman saya yang pertama digunakan untuk membelikan atap seng yang berwarna biru itu. Ketika ada lagi keuangan yang berlebih, saya kirimkan lagi. Rupanya itu menjelang hari-hari Desember, bulan-bulan Desember ya. Rupanya Pastor Nuam Tiang dan jemaat-jemaat itu sedang berdoa. Mereka ingin merayakan Natal, tapi tidak ada dana. Kenapa mereka terus berdoa? Karena kalau Natal itu bisa dirayakan, mereka rencananya akan mengundang orang-orang Buddha, biksu-biksu Buddha itu untuk ikut merayakan Natal bersama. Supaya mereka mengenal siapa itu Yesus Kristus. Maka ketika saya kirimkan dukungan kepada Nuam Tiang, ternyata dana itu bisa digunakan untuk mengadakan Natal di 3 tempat. Dan pastor mengirim berita kepada saya. Setelah perayaan Natal itu, hati orang-orang Buddha itu ada yang terbuka kepada Injil Kristus. Ada 9 orang yang mulai terbuka, mulai mau belajar dan mengenal siapa Yesus Kristus itu. Lalu di pengiriman berikutnya, ternyata pastor dan seluruh warga jemaat binaannya itu sedang membuat pertanian. Pertanian ini kalau nggak salah itu ubi, ya, sehingga nanti hasilnya bisa dijual atau untuk makan, memelihara kehidupan mereka. Dan rupanya mereka sudah 3 minggu berdoa. Berdoa untuk apa? Jadi saudara-saudara, untuk menanam ketela ini atau ubi ini kan butuh disiram, ya kan? Butuh disiram. Nah, mereka selama ini memompa air itu cukup jauh jaraknya 500 meter ke lokasi pertanian itu. Mereka sudah punya pompa dan kebetulan di dekat pompa itu ada listrik. Ada listrik yang disalurkan gitu. Tetapi tiba-tiba listrik yang mengarah ke tempat pertanian ini diputus oleh pemerintah. Dan sudah 3 minggu mereka berdoa supaya ada orang yang bisa menolong membelikan genset. Karena kalau lewat dari 3 minggu itu maka tanaman itu akan mati, kering dan gagal panen. Maka ketika saat yang tepat saya kirimkan, mereka mengirimkan kabar. Puji Tuhan, doa kami dijawab. Jadi apa yang saya kirimkan mereka gunakan untuk membeli genset. Sehingga tanaman itu bisa dipelihara. Nah itu ada yang kecil sebelah kanan itu adalah saat panen. Jadi saudara-saudara, apa maksud dari yang saya sampaikan ini? Di semua bidang pelayanan, di semua kota di Indonesia maupun di tempat-tempat lain, terbuka lebar untuk kita bisa meningkatkan nilai pelayanan kita. Yaitu dengan cara apa? Memperhatikan orang-orang kudus yang miskin, orang-orang kudus
selain di kota kudus maupun di kota kudus. Orang-orang kudus itu maksudnya apa? Jemaat-jemaat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan yang dalam kondisi miskin. Itu harus menjadi perhatian kita. Tuhan memanggil kita semua. Saudara mungkin tidak harus melakukan tindakan seperti yang saya kerjakan. Karena ketika saudara membuka hati, maka Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang dapat ditolong sesuai dengan kemampuan saudara. Tidak harus seperti ini. Sebetulnya saya punya hak, ya. Saya punya hak untuk menolak. Karena ketika seminar itu yang hadir kan ada puluhan bahkan ratusan orang. Saya bisa saja berdoa kepada Tuhan. Tuhan, biarlah orang-orang di antara sekian banyak yang ikut seminar itu ada yang tergerak membantu Pastor Nuamtang. Tapi jangan saya ya. Saya punya hak loh. Tetapi saya memilih untuk terlibat aktif. Karena saya tahu ketika saya memperhatikan orang-orang yang di dalam kelemahan secara ekonomi, maka Tuhan sedang membukakan pintu berkat. Baik selama saya di bumi maupun nanti di kekekalan. Saya tidak pernah khawatir. Walaupun saat ini saya ini sedang memasuki masa-masa pensiun. Ya. Orang kalau mau pensiun nanti sebetulnya kan biasanya ngumpulin uang sebanyak mungkin. Nanti supaya kalau pensiun hidup dari bunga tabungan. Seperti dukun. Dukun kan makannya makan kembang gitu ya. Tetapi saya enggak khawatir. Ketika Tuhan menggerakkan saya akan mengikut apa yang Tuhan inginkan. Dan sebagai kesimpulan bagi kita semua, saudara-saudara, karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita, mari kita jaga tubuh kita. Kita jaga semangat hati kita, supaya Roh Kudus itu tetap berkobar di dalam kita. Karena dengan Roh Kudus yang terus berkobar itu, Dia akan memimpin kita di dalam pelayanan. Karena Roh Kudus itu bagian dari Allah. Roh Kudus pasti akan memimpin kita untuk melayani Tuhan. Ingat selalu ini, segitiga api. Dan mari kita sempurnakan pelayanan kita. Bukan hanya dengan tenaga dan pikiran kita, tetapi juga dengan harta kita. Jangan ragu, jangan khawatir. Jangan takut dengan berita-berita dunia yang mengatakan resesi ekonomi dan sebagainya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan kita mengatasi segala resesi. Tuhan kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membuka tingkap-tingkap langit buat kita. Sehingga ketika saat mengeluarkan harta untuk mendukung pelayanan, maka kita pun tidak akan kekurangan. Puji nama Tuhan, siapapun saudara, mari buka hati. Apakah benar kita mau mengikut Yesus dengan sepenuh hati kita? Saya minta bantuan singer dan song leader untuk menyanyikan pujian yang terakhir kami. Mengikut Yesus. Saudara-saudara, mengikut Yesus jangan setengah-setengah. Mengikut Yesus harus total. Sediakan hidupmu, sediakan hatimu, sediakan dompetmu. Karena itulah pelayanan yang Tuhan kehendaki. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
hamba yang berkenan selalu. Saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Yesus, Itulah kesukaan hati. Apakah benar kesukaan hati saudara itu mengikut Yesus? Yesus membuka kesempatan bagi kita untuk ikut terlibat di dalam karyanya, di dalam bidang-bidang pelayanan yang sudah Tuhan sediakan. Apakah saudara mau menyediakan hati saudara, hidup, kekuatan, bahkan keuangan saudara untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus? Silakan pertanyakan di dalam diri saudara masing-masing. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau memang saudara memiliki niat dan keinginan untuk melayani Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu. Karena kekuatan kita bukanlah diri kita. Kekuatan kita berasal dari Tuhan yang mampu mengatasi segala tantangan dan kehidupan. Mari kita buka hati. Penyembahanmu ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mari saudara-saudaraku, saudara angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mari Engkau Tuhan yang mengutus aku. Mari Tuhan Engkau yang memakai aku, supaya aku melayani Engkau di dalam pelayanan yang berkenan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengikut
Kami mau mengiringmu, mengikutmu dalam kegerakanmu, melayanimu seumur hidupku. Kami buka hati kami untuk mengenalmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari ya Roh Kudus, Engkau berkarya di dalam hati kami, di dalam hidup anak-anak-Mu yang malam hari ini menyediakan hati untuk melayani Engkau. Mari ya Roh Kudus, Engkau mengalirkan kembali kekuatan, alirkan kembali api Roh, menjamah kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berjanji mau menjaga tubuh kami ini, supaya tetap kudus. Digunakan seluruh anggota kami ini untuk pelayanan kudus, untuk karya-karya-Mu. Demikian juga kami mau sediakan hati kami untuk senantiasa bersemangat. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah anak-anak-Mu. Kami semua yang siap terlibat di dalam pelayanan. Bukan hanya untuk melayani gereja ini, tetapi untuk terutama melayani Tuhan Yesus Kristus, penebus kami. Itulah kerinduan kami, itulah kehendak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Bersuaralah terus, supaya hidup kami tetap bersemangat untuk melayani Engkau. Kami naikkan sembah dan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara, saya serahkan kepada Pak Yo. Ya, masih ada 2 hari lagi kita akan mengikuti rally doa ini. Dukung dalam doa untuk 2 pembicara yang akan memberkati kita dalam rally doa. Besok hari Jumat Bapak Pendeta Yohanes Loastian. Kemudian hari Sabtu bertindak sebagai pembicara Bapak Pendeta Jimmy Sugiarto. Ya, kita dukung doa untuk pelayanan mereka berdua. Besok sekali lagi masih ada dan sekali lagi dihimbau kepada seksi wanita, ibadah wanita bukan ditiadakan tapi digabung menjadi satu di acara rally doa. Kemarin ada yang tanya, ini di absen apa enggak? Nah, nanti tanya sama pengurus ya, di absen atau tidak. Ya, mari kita akan bersama-sama akhiri pertemuan kita pada petang hari ini. Silakan bangkit berdiri sekali lagi. Mari kita berdoa, mohon kiranya Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus yang sudah melayani kita, mendorong kita untuk memiliki kegerakan hati untuk juga melayani kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini dan kembali kebenaran firman-Mu membuka hati, pikiran, jiwa dan roh kami untuk mampu dapat memahami karya Roh Kudus dalam hidup kami yang terus melayani kami, bahkan memampukan kami untuk berdoa dan banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Kiranya itu juga akan memotivasi kami untuk memiliki hati yang juga mau melayani, mau memberkati kepada sesama kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Muji yang sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami tidak bersama kembali ke tempat kami masing-masing, pulang kami rindu Tuhan tetap akan bersama dengan kami, menyertai perjalanan kami sampai di tempat tujuan dengan selamat oleh karena pertolongan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan,
Mari kita akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.